Perkenalkan kami dari Kompon 4. Dalam video ini, tahap pertama, kita akan menjelaskan tentang cara penggunaan store procedure. Jadi, apa itu store procedure? Store procedure itu merupakan sebuah kelompok kode SQL yang disimpan dengan menggunakan nama tertentu di katalog database dan dapat dipanggil kemudian oleh program. Jadi singkatnya ini merupakan suatu blok program kita buat yang dapat dipanggil secara berulang-ulang dalam bentuk skrip. Dengan menggunakan store procedure, maka seluruh perintah SQL yang sering digunakan dapat dengan cepat dieksekusi, hanya dengan memanggil prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Untuk melakukan perintah cara membuat store procedure, langkah pertama adalah buat create procedure, baru tuliskan nama prosedurnya mau nama apa. Ini namanya prosedurnya bisa terserah. Baru ada S, begin, SQL statement. Baru yang terakhir N. Ini merupakan cara untuk membuat store procedure. SQL statement ini merupakan kumpulan perintah SQL yang akan dieksekusi ketika prosedur dijalankan. Baru untuk menjalankan store procedure yang telah dibuat, kita bisa pakai execute. Baru tinggal tulis nama prosedurnya. Ini adalah fungsi untuk menjalankan store procedure. Setelah itu, cara menghilangkan store procedure-nya sama aja seperti menghilangkan tabel atau menghilangkan database, yaitu pakai drop. Drop procedure, baru nama prosedur. Ini adalah cara untuk menghapuskan store procedure. Saya akan langsung memberikan contoh. Di sini saya sudah ada database tentang contoh data. Ini berikut tabelnya. Select design. Nah, di sini saya ada 4, yaitu ID, nama, alamat, dan jenis kelamin. Saya sudah menginsert 4 data. Dan di sini saya akan membuat contoh store procedure untuk contoh data ini. Jadi kita bisa buat seperti yang tadi, create procedure PLC cobaan. Ini bisa terserah aja mau pakai nama apa. S begin. Untuk SQL statement-nya, saya akan coba buat untuk menampilkan ID dan nama saja. Jadi kita SQL statement-nya itu bisa pakai select ID, nama, from DBO cobaan, baru N. Pastikan ID dan namanya sama dengan yang telah diinput, ID dan nama. Atau tidak bisa lihat dari sini juga, bisa kolom ID dan nama. Nah, untuk menjalankannya tinggal execute. Nah, comment completely successful. Dan untuk melihat apakah sudah termasuk store procedure-nya, kita bisa lihat di programmability. Oh, belum muncul. Refresh. Baru contoh data, programmability, store procedure. Nah, di sini sudah ada itu yang tadi kita buat store procedure yang dibuat. Nah, untuk menjalankannya, kita bisa pakai execute DBO PLC cobaan. Jadi tinggal score, baru execute. Hasilnya seperti yang tadi kita minta, cuma ingin minta ID dan nama. Nah, untuk menghilangkannya, kita bisa pakai yang tadi sudah kita coba, itu drop. Jadi kita lihat drop procedure DBO cobaan. Nah, coba kita execute. Comment completely successful. Maka PLC cobaan store procedure ini telah hilang.
untuk melihatnya 30 di refresh. Contoh data, programmability, store procedure. Nah, maka yang store procedure yang kita buat itu maka sudah hilang. Nah, itulah sintak untuk membuat, menjalankan, dan menghapus store procedure. Nah, selain penjelasan store procedure, ada juga yang namanya parameter yang digunakan untuk menjalankan query atau perintah SQL yang memerlukan nilai-nilai variabel yang diberikan pada saat prosedur dijalankan. Parameter tersebut terdiri dari dua, yaitu input parameter dan output parameter. Input parameter yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam sebuah prosedur. Sedangkan output parameter digunakan untuk menyimpan nilai yang dihasilkan oleh prosedur. Untuk bijak, jika buat contoh pembuatan store procedure dengan menggunakan parameter. Tiga akan coba membuat store procedure untuk melakukan insert data-data ke dalam tabel dengan memakai parameter. Jadi kita bisa pakai create procedure. Baru ini bisa terserah aja, saya pakai PLC insert data. Bisa aja tak perlu diikuti, ini tak perlu diikuti, bisa terserah aja mau pakai nama apa. Baru dalam membuat parameter harus diawali dengan simbol A. Parameter juga harus mempunyai tipe datanya. Tiga ikuti aja pakai tabel, DBO cobaan, kolom. Di sini ada ID, nama, alamat, dan jenis kelamin. Jadi ini saya tulis di bawah aja. ID-nya saya tulis tetap ID, pakai integer, baru koma. Ke bawahnya simbol A. Untuk namanya saya pakai N aja. Baru varchar. Di sini saya ikuti 10 aja. Alamat pakai A aja. Ini saya varchar. Di sini saya tuh ikuti aja 50. Baru yang terakhir adalah jenis kelamin. Ini saya pakai S saja. Baru char 1. Nah, setelah selesai kita ikuti sama aja dengan buatan prosedur. As begin. Baru karena kita ingin melakukan penginputan data, jadi kita tinggal untuk SQL statementnya kita buat insert into DBO cobaan values. Untuk valuesnya kita ikuti yang simbol yang telah dibuat, itu ID NAS. Pastikan semuanya diurut ya. N A dan S. Setelah selesai maka N. Jika begini sudah selesai, maka tiga tinggal execute aja. Command complete successful. Jadi kita perlu refresh lagi agar database-nya bisa muncul. Contoh data, programmability, store procedure. Nah, di sini ada PLC insert data. Yang telah kita buat itu PLC insert data. Nah, untuk menjalankannya sama aja, execute PLC insert data. Di sini saya tambahkan DBO aja, sama aja, bisa aja. Nah, untuk execute-nya, kan yang waktu yang tadi kan cuma execute, baru nama store procedure aja. Sedangkan untuk parameter, kita perlu masukkan sesuai dengan ID NAS yang telah simbol A yang telah kita buat. Karena kita insert into DBO cobaan, maka kita perlu masukkan data-datanya. Ini ID-nya 5. Namanya kita pakai Javid, terserah aja. Ini pakai jalan B. Baru jenis kelaminnya male. Nah, setelah ini maka prosesnya baru bisa di-execute. Jika kita execute, maka one row affected. Untuk melihatnya, kita bisa pergi ke yang setop
Yang tadinya tinggal ulang coba aja. Nah, maka yang Jeff ini sudah di-insert. Nah, begitulah cara-cara dalam menggunakan store procedure. Jika ada kekurangan, saya mengucapkan minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan cara penggunaan build function di SQL Server. Di sini saya akan menggunakan database ini yang ada tabel employee. Di sini ada ID, first name, last name, sex, sama salary. Misalnya saya ingin mengambil employee yang salary-nya itu yang paling besar. Misalnya di sini kan yang paling besar adalah 9 juta. Jadi saya ingin mengambilnya yang si Rogerio sama Quinlan. Gimana caranya? Caranya yaitu menggunakan fungsi max. Misalnya saya select all from employee where salary, oke, salary sama dengan select max, salary from employee. Dan ini akan mengambil semuanya dari employee, di mana salary itu sama dengan salary yang paling besar. Kita coba jalankan. Tuh, mengembalikan Quinlan dan Rogerio karena salary-nya paling tinggi di antara semuanya. Misalnya kita ingin mengambil yang paling kecil salary-nya. Kita tinggal kerjain minus saja. Kita jalankan. Dan hasilnya adalah si Gale Chicken. Karena dia paling kecil salary-nya 4,4 juta. Gak ada yang lebih kecil dari itu. Oke, selanjutnya bila dari sini misalnya saya ingin mengambil data employee yang namanya itu nama depannya 4 huruf. Itu gimana caranya? Caranya ini saya komenkan dulu. Select all from employee where first name sama dengan sama dengan, untuk mengetahui panjang dari suatu string itu menggunakan fungsi len ya. Jadi salah, maaf. Jadi di sini bagian sini itu len first name. Di sini misalnya kita tentuin 4. Jadi di sini dibacanya itu kita mengambil semuanya dari employee, di mana panjang dari ini kita mengambil panjang dari first name sama dengan 4. Jadi kita coba. Nah, yang dikembalikan ada 5 data. Dory, ada, Gale, Peta, dan Fair. Kenapa? Karena Dory ada 4 huruf, ada 4 huruf, Gale ada 4 huruf, Peta ada 4 huruf, dan Fair ada 4 huruf. Misalnya kita coba cari yang 6 huruf. Kita execute. Di sini ada Craigie dan Coley. Kenapa? Karena dia 6 huruf. Dan itu yang ingin saya coba jelaskan dari penggunaan sederhana dari function untuk mengambil data dari sebuah database. Selanjutnya saya akan membuat user defined function yang mengembalikan scalar value atau single value. Jadi, fungsi yang akan saya pakai yaitu scalar function karena scalar function akan mengembalikan single value. Dengan menggunakan database yang sudah kelompok kami buat yaitu database company pada tabel employee yang berisi ID, first name, last name, jenis kelamin, dan gaji karyawannya.
Selanjutnya saya akan memulai membuat scalar fungsinya. Jadi scalar fungsi yang akan kita buat akan mengembalikan salary berdasarkan ID dari employee tersebut. Jadi yang harus kita lakukan yaitu ketik create function, lalu diikuti dengan nama fungsinya yaitu dbo whenf get salary, dan diisi dengan parameternya yaitu add id, dan diisi dengan tipe datanya id yaitu integer. Selanjutnya kita ketik return, tipe data yang dikembalikan yaitu integer, lalu kita tulis as begin dan end. Di sini kita akan menuliskan statement kita dan dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end. Jadi kita akan tulis return dan kurung select salary from employee where id sama dengan parameter id. Jika sudah, tekan execute. Di sini sudah berhasil, dan selanjutnya kita akan menggunakan fungsi tersebut untuk mendapatkan salary berdasarkan ID dari employee tersebut. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita tulis statementnya yaitu select nama fungsinya, dan diisi dengan ID dari employee tersebut. Contohnya kita tulis 10, lalu kita ketik as salary. As salary ini bertujuan untuk menuliskan judul kolomnya saja. Jika sudah, kita select statement ini dan kita tekan execute. Maka akan muncul salary dari employee yang ID-nya 10, yaitu 5.200.000.